Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah perjalanan kehidupan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ketika berada di bumi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang sangat berharga serta menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kisah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share-nya ya teman-teman. Yang subscribe saya doakan semoga diampuni dosanya dan kelak dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada cerita menarik dari peristiwa turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Diceritakan bahwa mereka turun ke bumi dengan memakai penutup tubuh dengan dedaunan. Ketika berada di bumi, dedaunan itu berubah menjadi kering dan kemudian rontok. Adam dan Hawa menjalani kehidupan sebagai manusia biasa setelah mereka dipertemukan. Allah kemudian memberikan kepada mereka 8 pasang lembu, 2 pasang kambing, dan 2 pasang domba pada keduanya. Allah juga mengajarkan pada mereka untuk memerah susu hewan-hewan tersebut dan meminumnya. Sedangkan bulu-bulu hewan tersebut dijadikan sebagai pakaian. Adam dan Hawa sadar bahwa kenikmatan dunia sudah tidak ada lagi. Mereka pun menangis sedih. Dari air mata mereka, tumbuhlah kacang tanah dan kacang hijau. Adam lalu menyadari kesulitannya untuk mengetahui waktu-waktu beribadah kemudian mengadu pada Allah. Allah kemudian memberi seekor ayam putih sebesar unta dari surga. Ketika para malaikat di surga bertasbih, ayam putih itu ikut bertasbih berkokok di bumi. Berkat ayam putih itu Adam jadi mengetahui waktu-waktu beribadah di bumi. Untuk melindungi mereka dari panas dan dingin, Adam lalu menebang pohon-pohon. Kayunya dipergunakan untuk membangun rumah. Adam juga membuat sumur untuk mengambil air. Allah kemudian menurunkan 21 lampiran tentang hukum haram dan halal memakan daging binatang tertentu. Kemudian diturunkan pula 29 huruf hijaiyah, dan manusia tidak dapat mengurangi atau menambah hurufnya. Ketentuan Allah ini sangat jelas dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Adam lalu belajar huruf-huruf itu untuk bisa membaca lampiran yang diturunkan Allah. Hawa kemudian merasakan proses mengandung. Ia terkejut ketika janin dalam perutnya bergerak-gerak. Dan ketika waktu melahirkan tiba, Hawa merasakan proses sakitnya dan melahirkan anak kembar, yaitu Habil dan Layuksa. Waktu mengandung anak yang kedua pun tiba. Hawa kembali melahirkan anak kembar Kabil dan Iklima. Sepasang anak laki-laki dan perempuan selalu dilahirkan olehnya. Diceritakan bahwa Hawa melahirkan sejumlah 20 bilangan. Setiap melahirkan pasti sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Diceritakan juga anak yang dikandung Hawa sebanyak 200 orang. Semua dilahirkan kembar kecuali Syeds yang memiliki Nur Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam di keningnya. Dikisahkan juga anak cucu Nabi Adam bertambah terus hingga 40.000 orang laki-laki dan perempuan. Pada saat anak cucu Adam berkembang banyak terjadilah pertengkaran dan pertikaian. Maka Allah memberinya tongkat dari surga untuk mendidik mereka yang membangkang. Anak kembar Nabi Adam yang pertama adalah Habil dan Layuksa. Sedangkan anak kembar kedua adalah Kabil dan Iklima. Kembaran Habil diceritakan memiliki paras yang kurang menarik. Sedangkan Iklima kembaran dari Kabil sangat cantik. Pada saat itu Adam diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan anak-anaknya secara silang. Mereka tidak diperbolehkan menikah dengan kembarannya sendiri. Ketika Adam hendak menikahkan Habil dengan Iklimia, Kabil mengajukan protes. Kabil merasa lebih berhak atas diri Iklimia karena dia adalah saudara kembarnya dan tertarik karena kecantikannya. Allah kemudian memerintahkan Habil dan Kabil untuk berkurban melalui Nabi Adam. Kurban yang diterima Allah akan menentukan siapa yang berhak atas Iklimia. Kabil yang seorang petani dan sombong memilih seikat gandum yang jelek untuk berkurban. Sedangkan Habil yang peternak mengorbankan kambing muda dan gemuk. Setelah keduanya berkurban, Allah kemudian menurunkan cahaya putih dan mengangkat kambing dari Habil. Berarti Habil yang ikhlas berkurban berhak atas diri Iklimia. Kabil pun marah dan tak ingin Habil menikahi kembarannya. Setan memanfaatkan kemarahan Kabil dan membujuknya untuk memukul Habil. Kabil yang dikuasai amarah lalu memukul Habil. Habil tidak memberikan perlawanan karena tidak ingin menjadi masalah besar. Namun, akibat pukulan tersebut membuat Habil terbunuh. Kabil takut dan bingung. Ia tidak tahu cara menyembunyikan Habil sudah yang tak bernyawa. Kabil mencoba membuang Habil ke laut, tapi ombak selalu membawa kembali ke tepi pantai. Kabil pun akhirnya memohon ampun pada Allah dan menyesali perbuatannya. Tiba-tiba Kabil melihat burung gagak di pohon. Satu burung gagaknya telah mati entah karena apa. Gagak yang masih hidup membawa gagak mati turun. Burung itu lalu mematuki tanah hingga berlubang dan mendorong gagak mati ke dalamnya.
Kabil pun akhirnya paham dan meniru cara burung gagak tersebut untuk menguburkan Habil. Hawa kemudian merasakan bahwa ini merupakan pembunuhan pertama kali yang terjadi di bumi. Kisah Nabi Adam tentunya mengandung banyak nasihat untuk umat manusia, tentang ketaatan dan ketergantungan manusia sebagai seorang hamba kepada Allah, dan sekaligus juga tentang kebesaran Allah yang selalu memberi kemudahan kepada manusia ketika meminta pertolongan kepadanya. Itulah sepenggal awal kisah perjalanan kehidupan Nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga serta nantikan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.